Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Nasoku 1, channel mereview dan unboxing mainan dan juga kadang mereview komik. Oke guys, gue mau menyapa dulu teman-teman, selamat malam. Apa kabarnya? Ya, biasa gue nge-review komik itu pada malam hari. Terus ya, semoga teman-teman yang subscriber setia channel ini selalu sehat-sehat aja, guys ya. Keluarga amin ya. Kalau ada anggota keluarga teman-teman yang kurang sehat, semoga segera sembuhkan ya guys. Kita berdoa aja ya guys. Oke, semoga semua anggota keluarga kita sehat-sehat selalu. Amin. Oke guys, pada video kali ini gue akan masih mereview komik. Langsung aja, dan ini gue udah pernah kasih tahu beli komiknya, pasti buat unboxingnya di video kemarin. Makasih buat yang udah nonton guys. Oke, langsung aja. Sebenarnya ini komiknya nggak terlalu terkenal banget, cuman gue penasaran sama temanya ya. Oke, langsung saja. Ini dia ada 2 buku komik sekaligus tamat ya, yaitu berjudul Ping Pong Rush ya. Kenapa gue beli komik ini? Kenapa? Karena suka tiba-tiba beli komik ini yang sport, yang temanya pingpong. Karena btw gue sendiri tuh dibilang jago sih enggak, cuman gue sempat mengalahkan beberapa teman gue di pertandingan mini aja pingpong di dekat rumah gue. Dan gue diakuin sedikit sama teman-teman gue kalau gue ini lumayan berbakat atau bertalenta dalam main pingpong ya. Walaupun gue ability gue nggak terlalu suka atau bisa untuk smash pingpong stuck gitu loh. Tapi gue bisa main curang dalam arti gue tembakin bolanya ke sudut buta. Asik. Itu dia, makanya gue pengen baca komik pingpong. Bagaimana gue bisa mendapatkan komik ini? Pertama gue ke Google gambar, gue ketik komik pingpong. Nah di situ ada beberapa judul. Salah satunya ini juga ada salah satunya yang 3 buku, cuman kayaknya tuh genrenya shoujo, tapi nanti gue beli gue skip. Oke, jadi gue mau beli dulu nih yang sepertinya genrenya shonen ya. Ya langsung aja guys, ini dia si cover Pingpong Rush ya. Ada bat pingpong, ada bola pingpong. Karya Koyama Aiko, gue juga nggak tahu ini dia siapa. Mangaka maka gue nggak tahu karena gue baru penasaran aja sama tema pingpongnya. Ini ada karakter ya, mulutnya besar ya, sepertinya agak ceria, anak sekolah gitu, anak SD. Dari 2 volume ini gue suka nih kalau yang one shotnya. Ini bukan one shot, sebenarnya apa ya, komik singkatnya. Rebutan Alex yang pastinya ilegal. Ini dia di si spine-nya. Terus kita akan baca. Oke, kita akan unboxing dulu guys, baru kita akan baca si sinopsisnya. Di sini btw ada stiker barcode 21.000. Ini kalau gua terawang ya, ini dari tahun 2012. Kalau gua terawang ya, nanti kalau salah koreksi aja, nanti kita akan tahu pas kita unboxing. Let's go, kita langsung pakai gunting guys. Pelan-pelan. Jangan sampai ada bagian komik yang tergores. Ya, there you go. Unboxing komik malam-malam guys. Super sekali ya. Udah tua nih komiknya nih. Oke. Volume kedua, fokus ke dasai. Kita unboxing dari tadi harganya berapa sih? Oke, kita unboxing dari sini. Ini udah agak kebuka. Oke, sudah gue buka guys. Gue mau cium dulu sedikit aroma komik baru si Pingpong Rush ini. Bentar. Wanginya agak aneh sih. Kayak agak ada sedikit bau-bau aroma aneh gitu. Oke, guys, gue mau kepo ini diterbitin tahun berapa? Apakah benar dari 12? Oh, anjir, 2012 bener dong. Oke, kita mau baca sinopsisnya. Ada gambar cewek, rambutnya pink ya, seperti Sailor Moon. Tama sangat suka pingpong, tapi anehnya dia bermain memakai sandal. Saat datang ke kota, dia langsung menantang si jago pingpong nasional tingkat SMP, Kanazuki.
Dengan bertandingnya Tama dan Kanazuki, kegiatan pingpong yang awalnya suram dan membosankan berubah menjadi seru. Semua anak bergerumun ingin melihat pertandingan mereka. Seperti apa sih permainan Tama yang amatiran menantang sang atlet nasional. Terus volume 2, sinopsisnya, demi bisa bertanding lagi dengan Kanazuki, Tama berlatih mati-matian memukul bola menggunakan raket. What? Bahkan tanpa sengaja menciptakan gaya pukulan sendiri. Oh, gila, keren. Tapi saat turnamen yang dinantikan tiba, Tama ternyata malah bermain ganda dengan Kanazuki. Padahal mereka sama sekali tidak bisa bermain sebagai partner dan tidak kompak. Apalagi mereka harus melawan atlet pro Hayato Fujimura. Oke guys, kita mau lihat dulu seperti apa style gambarnya. Oh, ya ala-ala slash of life. Gue ngeliatnya malah kayak gambar-gambar pencipta komik Codebreaker ya, atau Samurai di Perkyo. Mirip-mirip begitu, atau sedikit seperti gambarnya yang bikin Law of Wacky. Cukup terlihat seru ya guys. Sepertinya gue nggak sabar untuk gue baca dengan lengkap dan dan bisa review. Oke, dan juga ada komik pingpong yang namanya Tako kalau nggak salah deh, dan itu yang bikin komik Law of Wacky, terus apalagi ya, Anagel Mall ya, Law of Wacky plus guys. Gue pengen beli guys, segera guys ya, ditunggu saja ya, karena gue tuh disebutnya penggila komik, yang bener-bener penggila. Gue penggila komik banget guys, penggila komik ya. Oke guys, yang pastinya nanti gue akan baca dan review. Jadi kasih gue waktu untuk membaca komik ini guys. Jadi jangan kemana-mana guys, kasih gue waktu sebentar. Oke guys, gue sudah membaca kedua buku komik Pingpong Rush. Oke guys, gue sudah baca, gue udah paham cerita apa, seru banget, dan gue akan review buat kalian. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu kalau ternyata yang membuat atau karya komik si Pingpong Rush ini, yaitu si Koyama Aiko, itu juga pernah membuat sebuah komik yang sudah diterbitkan di Indonesia di Gramet, yaitu berjudul Juru Masak para Maiko. Nah, kalau kalian ketik juga di Google, ya pasti juga kalian akan lihat ada nama Koyama Aiko yang sama seperti di komik Pingpong Rush. Jadi dia ada 2 buku yang komik yang pernah diterbit di Indonesia, itu aja. Jadi, oh ya, dan juga si Koyama Aiko ini adalah seorang perempuan. Nanti dia udah dijelasin di akhir, di halaman bonus, dia ya perempuan ya, Koyama Aiko ya, namanya perempuan. Terus si Pingpong Rush ini gue baca di website manga update itu, dia tuh genrenya itu shonen, sport, terus komedi, terus school life, slice of life, dan ada bumbu romance. Cuma gue nggak tahu romance di mana, tapi ada sedikit bumbu ecchi ya guys. Ada bumbu ecchinya. Langsung aja kita review. Jadi komik ini bercerita tentang ada anak bernama si Tama Mitsuboshi. Dia ini pindah dari desa ke kota, di mana keluarganya itu memiliki usaha pemandian air panas, dan dia pindah ke kota tinggal bersama sepupunya, yaitu si Ringo. Si Ringo ini yang dibalik komik ini yang pertama, dan kalau bahasa Jepang itu Ringo artinya apel ya guys. Nah, setelah itu dia satu kelas sama si Ringo. Terus si Tama Mitsuboshi ini sebenarnya dia pindah sekolah juga sepertinya nggak terlalu semangat belajar, malah dia pengen mencari klub pingpong di sekolah barunya, dan dia menyebutnya itu adalah klub Pinkyu ya. Dan akhirnya dia menemukan klub pingpong yang isi membernya baru ada 4 orang ya, dan nggak terlalu besar seperti klub olahraga seperti sepak bola, basket, tenis, dan lainnya. Jadi sedikit cerita awalnya itu sedikit seperti mirip seperti break shot ya guys, yang biliar. Akhirnya dia ketemu sama si rivalnya, yaitu si Kanazuki ya. Gue lupa namanya, si Kanazuki. Dia adalah atlet olahraga pingpong yang ikut juga salah satu klubnya di sekolah yang sama. Jadi mereka ini sekelas, dan ayahnya si Kanazuki ini adalah orang yang berada. Jadi
dia disupport ya guys, dia orang berada. Terus akhirnya pada suatu ketika mereka ini mencoba berduel pingpong maksudnya, dan si Tama Mitsuboshi ini dia nggak menggunakan bat pingpong ya, raket pingpong itu yang dari kayu yang ada lapisan karetnya. Dia menggunakan sandal atau selop yang biasa dapat hadiah sandal yang digunakan pada para tamu di pemandian air panas di desanya. Jadi unik sekali dia menggunakan sandal selop pemandian air panas, tapi dia jago sekali guys cara mengembalikan bola atau bermain atau smash bola pingpong dengan si Kanazuki ya. Kanazuki kan namanya, betul, Kanazuki. Terus akhirnya kalau main pingpong itu kalau yang terus-terusan nepok belum dapat skor itu ya, belum masuk, itu disebutnya rally. Dan akhirnya dari situ timbul rasa dari mereka ingin bermain lagi dan lagi, dan cerita berlanjut ke kehidupan pribadi si Kanazuki, si atlet ini, dan akhirnya si Tama Mitsuboshi juga ikut si klub pingpong tersebut, dan mereka ingin sekali lagi bertanding karena pertandingan mereka dilihat oleh macam-macam murid sekolah yang sedang bermain klub basket, sedang bermain klub sepak bola, tapi mereka tiba-tiba melihat gerumulan permainan klub pingpong itu kok seru, makanya mereka semua berkerumun di sekeliling meja pingpong di mana mereka bermain pada saat itu. Jadi terlihat seru, ternyata permainan klub pingpong itu seseru ini loh guys. Jadi banyak yang berminat untuk masuk gitu lah. Terus dikenalkan juga berbagai macam karakter, dan juga dikenalkan seperti ada namanya teknik pingpong, terus nama-nama jenis-jenis bat, terus apa yang nggak boleh, apa yang boleh di olahraga pingpong. Terus juga ya sampai di buku kedua ini banyak sekali cerita yang menuju klimaks cerita akhirnya, dan akhirnya dia itu mengikuti kejuaraan lokal sekolah dan melawan tim-tim yang hebat, di mana ternyata mereka sudah berlatih setengah mati untuk mengikuti training camp untuk 2 minggu lagi akan ada Ultraman. Ternyata mereka ini dipasangkan menjadi ganda, di mana sebenarnya mereka itu tidak terlalu akrab saat dijadikan ganda. Nah, saat permain awal mereka itu terlihat seperti noob, dan dia melawan atlet terkenal yaitu si Hayato Fujimura yang suka senyum tapi senyumnya dipaksa. Dan disitulah ceritanya menjadi lebih seru, dimana sepertinya mereka berdua ini sering berantem, pukul-pukulan pada saat pertandingan, terlihat seperti tidak klop, tidak kompak, yang malah membuat para penonton itu kecewa gitu kan. Dan juga si atlet Fujinuma ini merasa senang karena dia bisa mempermalukan kedua orang ini. Dan akhirnya ada suatu kejadian di mana kalau si atlet Fujinoma ini bisa mencetak 33 skor, itu mereka menang. Dan mereka ini belum bisa meraih 1 skor pun, dan akhirnya banyak cerita diganti susunan permainan mix ya. Sudah gitu akhirnya jadi lebih seru, dan skill mereka baru terlihat di akhir-akhir permainan, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan si atlet Fujinuma dan pasangannya, yaitu ada nanti gue sebutin namanya. Jadi ini komik emang seru banget untuk kita mungkin pembaca pemula yang baru tahu dunia olahraga tentang pingpong, dan juga yang sudah paham tentang olahraga pingpong. Yang pokoknya cocok banget teman-teman kalau pengen koleksi, silakan ya, mungkin cari di marketplace atau di Tokped, cari yang bekas boleh, yang segel apalagi lebih bagus. Jadi di sini tuh gambarnya gambarnya dia itu sangat jelas, tidak sulit untuk dipahami, dan actionnya itu baik sekali, dan juga menghibur dengan dibumbui karakter-karakter yang unik ya. Kita aja guys, ini dia openingnya seperti openingnya manga Naruto yang Shippuden ya, yang tiba-tiba di atas tiang listrik tuh. Kalau kayak gini lambangnya lambang pemandian air panas ya guys, seperti itu. Ini dia, jadi ya mirip-mirip seperti karakter yang cool, terus haus akan kekuatan ya, yang cemberut terus, jarang smile,
Terus ada karakter yang smile terus kelihatan agak bodoh tapi kuat. Ya, begitulah guys ya. Nah, Sasunaru ya, Sasuke Naruto ya. Ini si Ringo, terus ini teman-temannya ya. Kita lihat aja guys. Jadi si Ringo ini kan dia kira sepupunya itu image-nya seperti ini ya. Memiliki mata tatapan yang berubah, tinggi dan sorot mata. Ternyata posturnya lebih mini ya dari postur si Ringo, karena biasanya anak perempuan itu pubertasnya lebih duluan daripada anak cowok. Ya you know lah, Tama Matsuboshi 12 tahun, dia tersesat dan dibantu polisi. Nah jadi gitu dia ke sekolah bareng dan si Tama Mitsuboshi pengen cari klub pingpong dan dia berkelana tuh ke klub lainnya. Terus akhirnya dia bertemu dengan klub pingpong. Nah, di sini ada dua karakter yang di sini karakter normal ya, dan dia selalu menulis di buku dengan data-data pemain pingpong atau permainan dia. Dan di sini ada karakter yang agak-agak kayak Mas Boy gitu loh guys, kayak agak kayak Eike gitulah. Terus ya dia sangat menyukai. Terus tiba-tiba dia lihat ada pemain apa sih yang jago gitu, namanya si Shinobu Kanazuki yang suka pakai headset. Terus dia menantang bermain si Kanazuki yang hanya bermodalkan dengan sendal ya. Nah tuh dash, ini actionnya tuh keren sekali guys, jadi tidak sulit untuk memahami gambar dari karya si Koyama Aiko ini. Nah walaupun dia kena smash dengan tidak sengaja, tapi dia bisa hebat. Terus dia akhirnya bermain tuh. Oke, kita mulai. Ini gue mengingatkan sama serial Kamerada Daburu ya, si siapa ya, Akiko yang suka ngegelpak si Shotaro sama Philippe pakai sendal warna hijau di serial Tokusatsu Kamerada Daburu yang sudah ada serial komiknya guys. Nanti gue akan review segera. Oke, di sini dia menantang si Kanazuki. Iya benar kan namanya Kanazuki. Oh my god, gue suka lupa. Ya si Kanazuki. Ya, dia menantang dan di sini cara dia mengembalikan bola itu sangat tidak wajar dan sangat keren ya. Karena setiap bola yang dia terima dia bisa mengembalikan dengan cara apapun ya. Walaupun dia harus menabrak mana tuh? Ini kan kalau pingpong kan fokus. Dia mengembalikan di sudut buta. Dia harus terima bolanya ke sini padahal dia di sini, dan dia bisa langsung kayak breakdance. Dia langsung ready auto ngebut dan dia bisa mengembalikan bola tak gitu loh. Ini keren pakai banget guys komiknya. Wah. Oke, di situ dan dia sempat menabrak ke dinding pembatas terus melihat pantsu ya, gitu kan, celana kelihatan jadi ada sedikit ecingnya, tapi itu it's okay. Terus ada dia, jadi teknik-tekniknya tuh keren banget ya guys ya. Tuh tak. Nah ini si Eike, si Mas Boy. Nah itu dia akhirnya. Nah yang sudah gue bilang tadi, dijelaskan kenapa dia sangat suka bermain pingpong. Terus ya itu dia, gambarnya itu keren ya guys. Tak, permainan berakhir. Nah itu dia. Nah ini keren banget nih kalau main pingpong nih, kalau udah skor masuk gara-gara kena net ini sangat menyebalkan guys ya. Seperti itu. Nah ini juga dia merasa capek banget karena udah rally pingpong dengan si Tama Mitsuboshi yang lama. Jadi kakinya nggak bisa bergerak ya. Jadi kakinya agak kram atau gimana. Seperti itu. Tuh. Ya itu dia. Dan dia si Kanazuki ini merasa bosan. Shinobu Kanazuki merasa kesal karena si Tama Mitsuboshi ini bermain pingpongnya seperti tidak serius karena pakai sendal gitu ya. Nah di sini dia memiliki banyak trofi atau piala di kejuaraan pingpong yang pernah dia ikuti, dan di sini ada masa cerita pribadinya di mana orang tuanya bercerai dan dia harus menentukan pilihan ya guys. Ini juga ada beginian, lagi ganti baju malah dibuka pintunya tanpa diketuk. Terus mana tadi ya? Ini pertama kalinya aku bertanding dengan orang yang hebat seperti dia. Aku ingin bertanding dengannya sekali lagi, seperti itu.
Terus ya itu dia. Jadi dia pengen mancing-mancing si Kanazuki untuk bermain pingpong dengan sekali lagi di klub pingpong sepulang kelas sekolah ya. Tuh, pakai headset aja. Jadi cuma si Kanazuki-nya udah males ya karena dia merasa apa ya, oh gue kayak dipermainkan, kenapa dia pakai raket pas main pingpong sama gua gitu. Di sini dia punya pelatih ya yang pakai kacamata gini, kayak gitulah, unik ya. Nah itu dia. Terus mana lagi? Nah di sini dia juga apa ya? Kok si Tama Mitsuboshi bisa tahu lokasinya dia mau pulang, padahal dia belum tahu tempatnya. Nah tuh di soalnya sama sekali nggak meremehkan, aku akan melakukan dengan serius seperti itu. Nah ini dia meminta maaf atas ketidakseriusannya gitu menurut si Kanazuki, karena dia pakai sendal nggak pakai slop ya guys, harusnya dia pakai raket seperti itu. Terus ya akhirnya dia memperbolehkan untuk bermain sekali lagi. Nah itu dia apa mungkin selama aku ada di ruangan klub sekolah, dia sudah berlari sepanjang pantai hingga ke tempat latihanku, lalu bertemu lagi. Jadi fisiknya si Tama Mitsuboshi ini lumayan bagus, dan dia punya pinggir di mana seperti itu. Dan dia masuk ke toko aksesoris apa ya, perlengkapan bermain pingpong yang dimiliki atau official pemilik si atlet Fujimura Hayato. Nah ini karakternya seperti ini. Mana ini dia sedang memilih raket atau bat yang tepat. Nah ini dia karakternya si Tuan Hayato yang selalu smile ya. Padahal ini dia smile buatan ya, karena dia disuruh sama atasannya seperti itu. Dan dia sengaja menantang ada yang bermain pingpong sama dia, dan dia mempunyai jurus khusus yaitu si smile surf, dimana si pantulannya seperti bukan huruf M, seperti tersenyum ya, smile surf. Nah itu dia pen apa tuh, gue lupa. Oh ya itu dia, ini dia milih si batnya. Nah itu dia, ini dia raketku. Oke, itu dia si siapa tuh namanya, gue lupa. Itu si Hayato Fujinuma. Nah itu dia, drop. Dia bisa ngebalikin si raketnya yang dilempar sama si Hayato Fujinuma pada apa yang kau lakukan pada raketku. Itu dia. Nah ini dia urusan si itu siapa tuh namanya, Fujimura. Terus ya itu dia. Ini dia cerita lainnya, sambungannya ya maksudnya ya, masih. Nah ini pojok lebih dari ini kan bersambung di sini. Nah itu dia, mana sih? Oh, itu dia. Terus ya ini cerita tambahan dari versi si penulisnya atau si Koyama Iko. Terus ini promosi Dr. Koto, Nyokobo-chan, dan Dear Egg Boys. Lanjut ke volume 2 terakhir, lebih banyak ceritanya. Pingpong Rush, ini dia. Nah itu dia. Nah dia kesulitan menggunakan raket atau batnya, dan dia dibantu sama teman-temannya di training camp seperti itu. Nah ini si atlet yang sok-sok suka senyum, itu dia. Nah ini ada beginian guys, ada ecchinya guys tuh. Nah dia tetap berlatih di saat hujan. Tuh ada ini kakaknya. Jadi tentang perceraian kedua orang tuanya yang si atlet Shinobu Fujinuma. Jadi memilih antara ikut dengan ayahnya di Jepang atau ikut dengan ibunya ke Jerman. Dan dia bertemu di taman di saat hujan-hujan gitu. Terus ya dia ngasih tips-tips gitu, cara pemegang raket, ada tukang sekotong, kau cukup memainkan bingungmu sendiri. Nah sudah gitu, nah dia berhasil mengembalikan bola pada saat berlatihan. Nah dia berlatih lagi, dan si pelatihnya buka kacamatanya. Nah ini dia data pelatihan kemarin tuh, seru guys. Nah dia berlatih fisiknya si Shinobu Fujinuma. Terus ya ini bayangannya si Tama Mitsuboshi.
untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruknya saat dia bermain pingpong ya. Tuh, ini dia menemukan jurus baru ya. Kayak Rasengan. Nah, akhirnya klimaks ke acara turnamen lokal di sekolahnya SMP ya. Terus ternyata dia jadi ganda, cuman dia awal-awalnya pada menolak satu sama lain karena seperti tidak akur. Terus akhirnya mereka bergabung juga. Dan di sini ada karakter namanya Miyabi. OMG, apa nggak ada nama lain apa? Terus ada scene di mana dia ganti baju langsung di depan satu kamar sama laki-laki. Aduh, gue nggak ngerti guys, tapi ya sudahlah, nikmati saja komiknya. Jadi terus juga ada pemain musuh yang berkembar gitu-gitu. Terus ya dijelaskan cara bermain ganda. Terus teman-temannya juga sini, si Eike, si Mice Boy juga bisa melakukan smash. Love Ballet ya, dia suka sama cowok-cowok ganteng gitu. Di komiknya gue juga nggak jelas, nggak tahu lah, bodo amat. Berikutnya kalian nggak akan bisa lolos loh. Ini dia si Ringo, coba ikut main tadi kalah. Nah, terus ya cerita berlanjut. Nah, dia kalah telak 11-0 dan mereka saling menyalahkan satu sama lain tuh, berantem dan lagi. Terus nah itu dia guys. Akhirnya di pertandingan final, terus ya ini dia. Akhirnya dia bermain bersama juga. Terus ya itu dia. Seru sekali guys. Ya. Ini ya nanti dia tuh ternyata si pelatihnya siapa Hayato siapa sih namanya? Lupa. Hayato Fujimura ya. Zigzag shoot. Nah, di situ fokus. Ya, itu dia. Nah, di sini. Ya Tuhan. Gue langsung kayak duar gitu. Nah, engkau dengan kuda, dengarkanlah. Hihihi gitu loh. Jadi dijelaskan Ting Tong Miyabi Ureshino ini adalah hanya pelatih Smash Bros kami. Terus di sini dibawakan dialog seperti, jadi permainan ini ada dikenalkan oleh temennya si Miyabi yang suka mengembalikan bola. Dan ada beginian gitu loh. Tulisannya, pertandingan ini dikenalkan oleh cewek itu. Tapi kenapa harus nggak pakai busana begini? Nah, pada saat itu 2012 emang sensor komik itu nggak seketat seperti sekarang guys. Lihat. Semoga nggak kena doa kuning ya. Seperti itu akhirnya mereka hampir mau kalah ya. Tuh berantem ya, baku hantam gitu kan. Nah, dikasih kesempatan untuk di mix atau diganti permainan gitu guys. Ubah posisi permainan dan akhirnya mereka bisa saling mengembalikan bola ya. Padahal si tim musuh tinggal 1 poin lagi dan dia akan menang, tapi tuh si Tama Mitsubishi itu bisa ngembaliin dengan, lihat guys, drag Kazuki, pinjamkan pundakmu. Dia lompat ke pundak ya, seakan-akan tuh badannya ringan, terus dia lompat seperti kayak burung, tak gitu. Wah, ini benar-benar komik banget sih guys, shonen ya guys. Tuh ada action seperti ini. Tuh juga ada jurus full moon smash. Gila, ini full kayak cincin gitu, terus dia tembak smash pingpong. Itu sih seperti kayak gambar, gue melihatnya kayak gambar Sonic ya, Sonic the Hedgehog seperti itu ya. Oke sih gitu guys, udah mau 20 menit ya lebih ya. Jadi intinya tuh pihak musuh kalah karena tuh terasa sangat menyenangkan. Jadi dia bermain ganda sama temannya, tapi seperti saling versus gitu ya. Jadi penonton sama musuhnya tuh diacukan, jadi dia seakan-akan bermain bola dan sosok masing-masing seperti itu guys. Mitsubishi Kazuki, kita duel ya, seperti itu. Dan akhirnya di pukulan terakhir, tak ya, pukulan si serve-nya si Tama Mitsubishi, dan akhirnya tak tuh, ini jurus dia ya full gitu kayak salto gitu. Terus bolanya itu kayak ngedrive ya, kayak bidama gitu ya, kayak nggak beraturan gitu, belok kemana. Terus akhirnya masuk ya, mana ya, nah ada nih, nah itu dia, tuk, nah itu dia masuk ya. Terus akhirnya ya si temennya Shinobu Kanazuki itu ke Jerman. Terus akhirnya si Tama Mitsubishi udah jadi atlet
ya udah suka ikutin pertandingan. Dan cerita tamat. Pertandingan final Mitsubishi Tama versus Shinobu Izumo mulai tamat. Terus dikasih lagi beginian tulisan, tadinya aku mau membuat setting kalau Miyabi itu seorang model, bodo amat. Ya, gila bener dikasih surprise. Nah, seperti ini ada pojok tambahan dari si penulis ya. Ini biasa kalau mangaka banyak menggambarkan mereka seperti sebuah maskot atau karakter ya, menggambarkan kesulitan di saat dia menggambar sebuah komik yang dikerjakan. Ada iklan The Egg Boys, Toraji, terus God Hunteru, Touch, dan terakhir iklan I Hate You More Than I Know. Itu guys, sorry kalau durasi videonya agak lama ya, 20 menit lebih. Ya karena gue untuk mereview komik itu sangat detail, per lembar ya, dan maaf kalau penyampaian ngomong gue agak belibet dan kurang akurat dengan cerita komiknya. Yang penting semoga teman-teman terhibur dengan video review komik Pingpong Rush ini. Teman-teman jangan lupa klik like, komen kalau teman-teman pernah baca atau tertarik koleksi ini, dan jangan lupa untuk share dan subscribe, dan pokoknya kita tetap bangkitkan semangat membaca komik. Sekitar guys videonya, sampai ketemu di video review dan unboxing komik lain. Thanks for watching, bye bye, thank you, sehat selalu, shoo.